Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah pendeta yang berdialog dengan kepala Sayyidina Husain hingga masuk Islam. Kisah pendeta Nasrani yang masuk Islam setelah berdialog dengan jenazah kepala Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Sayyidina Husain adalah cucu Nabi Muhammad SAW yang sangat tragis akhir hidupnya. Orang-orang yang membenci beliau sangat kejam dalam membunuh dan menggorok leher beliau hingga putus. Bahkan sesudah wafat, jenazah kepala beliau diarak keliling kota oleh penguasa. Namun, di balik kisah menyedihkan ini, ada peristiwa gaib menakjubkan yang dialami oleh seorang pendeta Nasrani. Ketika sang pendeta bertemu dengan jenazah kepala Sayyidina Husain, hidayah Allah lalu turun kepadanya, dan akhirnya ia pun memeluk agama Islam. Berikut kisah selengkapnya. Dikisahkan, dahulu Ibnu Ziyad pernah menginstruksikan supaya jenazah kepala Sayyidina Husain diarak ramai-ramai menyusuri jalanan kota Kufah. Diriwayatkan saat Zaid bin Arqam sedang duduk, kepala Sayyidina Husain lewat di sampingnya. Saat berada di hadapan, Zaid bin Arqam mendengar bahwa kepala Sayyidina Husain melantunkan Quran surat Al-Kahfi ayat 9, yang artinya, atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rokim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan. Peristiwa itu lantas membuat Zaid bin Arqam merinding hingga bulu kuduknya sampai berdiri. Ia lalu berkata, "Demi Allah, wahai putra Rasulullah, kisah kepalamu lebih mengherankan dan lebih mencengangkan." Kisah ini sebagaimana keterangan Syekh Mufid dalam kitab Al-Irsyad. Kemudian saat arak-arakan, kepala Sayyidina Husain berhenti di sisi sebuah biara. Ada seorang pendeta yang menaruh kepala Sayyidina Husain di dalam sebuah kotak. Sedangkan ada riwayat dari Kutub Rawandi yang mengisahkan bahwa kala itu kepala Sayyidina Husain ditancapkan di mata tombak. Kemudian orang-orang duduk mengelilingi dan menjaga kepala itu. Orang-orang itu semalaman pesta mabuk-mabukan miras dan memakan makanan dengan lahapnya. Saat sedang asyik-asyiknya, tiba-tiba orang-orang itu melihat ada tangan yang keluar dari tembok biara. Ajaibnya, tangan itu menulis syair di dindingnya memakai pena besi. Isi syair itu adalah, apakah umat yang membunuh Husain mengharap syafaat kakeknya pada hari perhitungan? Menyaksikan hal itu, mereka lalu merasa ketakutan. Di antara mereka lalu ada yang berusaha menggapai pena aneh itu. Tetapi saat hendak diambil, pena itu tiba-tiba hilang lenyap. Kemudian saat mereka mau meneruskan aktivitas lagi, tiba-tiba pena ajaib itu nampak lagi dan menulis sebuah syair. Tidak, demi Allah, tiada pemberi syafaat bagi mereka. Mereka pada hari kiamat berada dalam siksaan yang sangat dahsyat. Lalu tangan kembali menulis syair. Mereka telah membunuh Husain secara aniaya. Keputusan mereka bertentangan dengan hukum Alkitab, Al-Quran. Setelah melihat peristiwa menakutkan itu, mereka tidak nafsu lagi untuk makan karena saking takutnya. Mereka lanjut memilih langsung tidur. Kemudian pada saat waktu tengah malam, ada pendeta yang mendengar adanya suara yang meratap. Di samping itu, sang pendeta juga mendengar seseorang yang tengah bertasbih. Karena penasaran, sang pendeta lantas berdiri dan mengeluarkan kepala di jendela. Ternyata ia melihat ada sebuah kotak aneh yang berada di samping dinding tak jauh darinya. Saat itu terlihat pancaran cahaya-cahaya terang dari langit. Para malaikat turun dari langit seraya berucap, "Salam sejahtera bagimu wahai putra Rasulullah. Salam sejahtera bagimu wahai Aba Abdillah. Salawat dan salam Allah bagimu." Menyaksikan peristiwa gaib itu lantas membuat sang pendeta ketakutan dan sangat terkejut. Kemudian sang pendeta memutuskan untuk menunggu informasi hingga tibanya waktu subuh. Di saat waktu subuh sudah tiba, sang pendeta lalu keluar dari biara dan bertanya kepada orang-orang di sana. Pendeta bertanya kepada mereka, "Isinya apa kotak ini?" Orang-orang menjawab, "Ini adalah kepala Husain bin Ali." Pendeta melanjutkan pertanyaannya, "Siapakah nama ibundanya?" Mereka menjawab, yaitu Fatimah Az-Zahra,
sang putri Nabi Muhammad SAW. Mendengar hal itu, sang pendeta lalu berkata, "Celaka kalian atas apa yang sudah kalian perbuat. Sungguh benar apa yang diberitahukan para rahib kami, bahwa apabila orang ini terbunuh, maka langit akan menurunkan hujan darah. Dan ini tidak akan terjadi kecuali ia adalah seorang nabi atau wasi, penerima wasiat nabi. Sekarang kumohon kepada kalian agar menyerahkan kepala ini kepadaku sejam saja. Sesudah itu kan ku kembalikan kepada kalian." Namun orang-orang itu menolak dengan berkata, "Kami tak akan mengeluarkannya kepala ini kecuali di hadapan Yazid, supaya kami nantinya memperoleh hadiah darinya." Sang pendeta lalu mempertanyakan apa hadiah yang akan diberikan Yazid. Kemudian orang-orang itu mengatakan bahwa mereka nantinya akan dihadiahi sekantong uang sebesar 10.000 dirham. Kemudian sang pendeta bersedia mengganti kepala itu dengan uang yang mereka harapkan, asalkan mereka mau menyerahkan kepala Sayyidina Husain itu. Mereka lalu bersedia dan sang pendeta memberi uang kepada mereka sebesar 10.000 dirham. Kemudian kepala Sayyidina Husain diserahkan kepada sang pendeta selama 1 jam. Kepala suci itu lantas pendeta bawa ke tempat ibadah, lalu dibasuh memakai air kembang dan diberi wangi-wangian. Kepala Sayyidina Husain lalu ditaruh di tempat sujud sang pendeta. Pendeta lantas menangis seraya berkata, "Wahai Aba Abdillah, sesungguhnya diriku sangat menyesal tak berada di Karbala, hingga dapat mempersembahkan nyawaku untukmu. Wahai Aba Abdillah, kapan saja kau bertemu dengan kakekmu, berilah kesaksian bahwa diriku sudah mengucapkan syahadat dan masuk Islam di hadapanmu." Dari sini sang pendeta dan pengikutnya lalu berikrar membaca kalimat syahadat dan memeluk agama Islam. Subhanallah. Kemudian kepala Sayyidina Husain dikembalikan lagi. Sesudah peristiwa itu, mantan pendeta memutuskan meninggalkan tempat ibadah biaranya dan memilih hidup di sebuah gunung. Selama di pegunungan, ia sibuk beribadah, meningkatkan kezuhudan hingga akhir hayatnya. Sang pendeta yang dulu beragama Nasrani, kini telah mendapat hidayah Allah dan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Subhanallah. Kemudian ada peristiwa yang mencengangkan. Setelah meminjamkan kepala Sayyidina Husain kepada pendeta selama 1 jam, para orang-orang atau pasukan utusan Ibnu Ziyad lalu melanjutkan perjalanan panjangnya. Mereka lalu sampai di daerah dekat Syam. Di sana mereka melakukan transaksi bagi-bagi uang hasil pemberian sang pendeta yang sebesar 10.000 dirham tadi. Namun saat uang mau dibagi-bagi, tiba-tiba uang didapati sudah berubah wujud menjadi tanah liat. Terkejutlah mereka. Dalam riwayat lain dikisahkan bahwa sang pendeta sempat berkata kepada jenazah kepala Sayyidina Husain, "Wahai kepala pemimpin alam semesta, diriku menyangka engkau adalah bagian dari orang-orang yang telah Allah gambarkan dalam Taurat dan Injil, dan telah diberikan keutamaan takwil olehnya. Karena para pemimpin Bani Adam di dunia dan akhirat menangisimu, aku ingin mengenal nama dan sifatmu." Kepala Sayyidina Husain kemudian menjawab, "Sayalah orang yang teraniaya, sayalah orang yang bersedih, sayalah orang yang berduka, sayalah orang yang dibunuh oleh pedang kezaliman, sayalah orang yang dizalimi dengan perang melawan orang durhaka, sayalah orang yang dengan tanpa dosa hartanya dirampas, sayalah orang yang dicegah untuk mendapatkan air, sayalah orang yang diusir dari keluarga dan negerinya." Sang pendeta kemudian berkata, "Demi Tuhan, wahai kepala suci, jelaskan tentang dirimu lebih jelas lagi." Kepala Sayyidina Husain berkata, "Diriku adalah putra Muhammad Mustafa, diriku adalah putra Ali Murtado, diriku adalah putra Fatimah Zahra, diriku adalah putra Khadijah Kubro, diriku adalah putra Urwatul Wusqa, diriku adalah syahid Karbala, diriku adalah orang yang terbunuh di Karbala, diriku adalah teraniaya di Karbala, diriku adalah yang kehausan Karbala.
Saat para murid-murid sang pendeta melihat dan menyaksikan peristiwa menakjubkan itu, mereka lalu menangis. Tidak hanya itu, mereka juga kemudian mematahkan tiang salib. Sesudah itu, mereka lalu mendatangi Imam Zainal Abidin, dan di hadapannya mereka lalu mengucapkan kalimat syahadat, masuk agama Islam. Allahu Akbar. Wallahu a'lam. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua.